Silahkan, tafadhol Ustaz. Terima kasih Ustadz Sabdo atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suara saya, Bapak Ibu? Bisa diterima dengan jelas? Alhamdulillah bagus, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ustadz Hari yang kami muliakan, Ustadz Ihsan, Ustadz Nasiruddin, dan semua jajaran para asatid yang hadir dalam pertemuan Zoom malam hari ini, dan semua pengurus serta para wali santri yang semoga selalu dalam keadaan baik, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan istiqomah dalam berislam yang kami hormati. Pertama, puji syukur kepada Allah karena kita masih bisa bersua, bisa bermuajahah di malam hari ini dalam agenda pertemuan rutin sekaligus nanti kajian ilmu bersama Ustadz Hari Tristianto. Para wali santri yang kami muliakan, pertama-tama kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panjenengan semuanya atas kepercayaan yang diberikan kepada Ma'had Ar-Rayyan untuk mendidik putra-putri tercinta panjenengan semuanya. Kehadiran panjenengan pada malam hari ini merupakan bukti kepedulian panjenengan dan komitmen panjenengan dalam mendidik karakter putra-putri panjenengan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang solih, anak-anak yang hormat kepada orang tua. Yang lebih penting adalah anak-anak yang tetap istiqomah di dalam berislam. Bapak Ibu dan para asatidzah yang kami hormati, pertemuan ini sebagaimana yang sering kami sampaikan adalah sebagai wadah kita untuk bersilaturahmi, berkomunikasi, dan mengevaluasi semua proses pembelajaran kepada anak-anak kita. Evaluasi yang kita lakukan antara pihak Ma'had dengan wali santri. Dari pertemuan ini diharapkan akan menghasilkan deal-deal yang optimal atau kesepakatan-kesepakatan yang baik untuk perkembangan pendidikan putra-putri kita semuanya. Ya. Sekaligus ini menjadi kerjasama yang baik antara lembaga dan keluarga santri. Oleh karena itu kami berharap terbangun keterbukaan, ya, saling memahami serta kesamaan visi di dalam membimbing santri agar tumbuh menjadi pribadi yang berilmu, berakhlak, dan berkarakter atau berkepribadian Islam. Jadi ini nanti kami harapkan ini menjadi forum yang betul-betul mengarah ke sana. Insya Allah pada setiap kesempatan di Zoom meeting ini nanti akan disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan santri,
perkembangan program ma'had, serta evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dijalankan oleh ma'had. Maka nanti pada kesempatan ini kami akan membuka diri terhadap setiap masukan, saran ataupun kritikan yang sifatnya membangun dari panjenengan semuanya untuk perbaikan pelayanan ma'had kami ke depan. Kami tidak akan banyak menyampaikan sambutan. Intinya kami mohon dukungan kepada para wali santri, doa, dana, dan support-support yang tidak kelihatan ya dari seluruh wali santri agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi langkah-langkah yang kami lakukan, memudahkan setiap ikhtiar yang kita upayakan, serta menjadikan anak-anak kita, para santri, menjadi generasi yang solih, cerdas, dan bermanfaat untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, dan untuk lingkungannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga pertemuan ini membawa kebaikan yang banyak dan bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat mengikuti Zoom meeting. Dan jangan lupa tetap memberikan masukan-masukan yang berharga untuk perbaikan program-program kami ke depan. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair disampaikan kepada Ustadz Muhammad Hanifuddin MSI yang telah menyampaikan sambutan ataupun telah memberikan prakata pada acara kegiatan kita malam hari ini, yaitu di kajian Zoom bersama wali santri. Dan alhamdulillah tentunya ini adalah sebagai media Bapak Ibu sekalian, wasilah sebagai sarana bahwasanya ini adalah menjadi hubungan pelaporan antara para asatidz sekalian, Dewan Kiai kepada wali santri. Walaupun juga terpisah jarak, namun hubungan komunikasi tetap harus ada untuk melaporkan kegiatan-kegiatan ataupun juga kejadian ataupun peristiwa yang terjadi minimal dalam 1 bulan terakhir. Baik Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya nanti adalah kajian parenting bersama Ustadz Hari Kristianto LC yang akan dibahas tentunya kajian fikih tarbiyatul abna. Oleh karena itu sudah hadir di dalam Zoom pada malam hari ini, dan kepada beliau waktu disilahkan. Tafadhol Ustadz Hari Kristianto. Suaranya kecil, Ustaz. Suaranya kecil nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelas, Waalaikumsalam. Sabdo, suaranya ada nggak? sudah suaranya nyampe. Jelas, jelas. Sangat jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا على نافعا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Yang kami hormati Ahli Fudin selaku Perumahan Sabdo dan juga Ayah Bunda Abi malam hari ini. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengikuti agenda rutin kita di setiap bulannya, yaitu kajian parenting yang ada di Zoom atau Google Meet pada malam hari ini. Berterima Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua karunia limpahan taufik, inayah, hidayah, wassadat. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua keistiqomahan, berikan kepada kita semua keteguhan, kesabaran, ketabahan di dalam tarbiyatul abna wal aulad. Salawat dan salam senantiasa kita hatur curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli keluarga, kepada sahabat, kepada tabi'in dan tabi'in dan seluruh kaum muslimin yang memperjuangkan, yang mendakwahkan, yang mengikuti ajaran beliau. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan mengkaji pembahasan berkaitan dengan at-tahdhir minal iftitani bil aulad, yaitu bagaimana kita berhati-hati dengan fitnah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ujikan pada anak-anak kita. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa jadi akan menjadikan anak kita sebagai bagian bentuk ujian, termasuk prestasi ya, itu adalah ujian. Jadi ujian itu tidak hanya sekedar ketika anak nggak mau taat, ketika anak itu secara akademik rendah atau memiliki kenakalan-kenakalan sebagaimana anak-anak muda sekarang. Jadi fitnah yang disebutkan di sini tidak hanya itu, termasuk di dalam ketika kita membanggakan anak kita melebihi dari kewajarannya, atau ketika kita tidak menyandarkan bahwa keberhasilan yang terjadi pada anak-anak kita adalah bagian dari kekuatan Allah, iradahnya Allah, keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih anak kita untuk menjadi orang-orang yang telah dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan adalah bahwa ketika anak kita hebat, anak kita saleh, salehah, anak kita itu pintar, anak kita itu memiliki kelebihan dan bakat yang lebih baik daripada teman-temannya atau daripada anak-anak teman kita sendiri, sesungguhnya kita harus menyandarkan bahwa semua itu adalah berasal dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di sini bahwa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat At-Taghabun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Di sini ada adatul asr yang Allah Subhanahu wa Ta'ala batasi dengan kalimat innama. Sesungguhnya yang ada pada amwalukum, pada harta-harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian, fitnatun. Masya Allah. Jadi harta itu fitnah, anak itu juga fitnah. Bagaimana kita bisa menjadikan kedua itu adalah sebuah perbendaharaan yang sangat berharga? Bagaimana kita bisa menjadikan kedua hal itu menjadi sebuah perantara atau wasilah kita menuju kepada ketakwaan, ketaatan, kedekatan, taqarrub ilallahi azza wa jalla. Jadi bisa jadi harta kita itu sebagai harta yang bisa menjadi kendaraan kita atau perbendaharaan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi juga harta kita itu menjadi penghalang kita untuk menuju kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ketakwaan kita, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan anak kita. Bisa jadi dengan anak kita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita anak yang cinta dengan pondok pesantren, yang cinta dengan hafal Quran, yang cinta dengan ulum syar'i, maka sesungguhnya itu bisa menjadi wasilah atau perantara yang nantinya akan menuju kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun apapun itu yang ada pada anak-anak kita, maka itu sebuah
mauhub minallah subhanahu wa ta'ala, mauhub yang Allah berikan kepada kita semua, mauhub atau karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dan limpahkan, rezekikan kepada kita. Sehingga bagaimana kedua hal tadi, innama amwalukum wa auladukum fitnah, ini bisa menjadi wasilah lil ghayah, li ghayatil wusul ila jannatin na'im. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surat At-Taghabun ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, Ayah Bunda, ternyata menambah lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, sekarang dikhususkan lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nida atau panggilan yang dikhususkan, berarti Allah menunjukkan panggilan tersebut ada makna, ada perintah, ada saran, ada wa'i, ada wa'ad, dan seperti itu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyandarkan dengan kalimat tertentu, berarti menandakan bahwa tidak untuk ma'asyiral muslimin, atau tidak untuk an-nas ajma'in, atau li'amatin nas, bukan. Contohnya seperti perintah puasa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Jadi ma'asyiral muslimin, ayah bunda, jadi yang dimaksud di sini adalah ayyuhalladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hanya orang-orang yang beriman. Berarti orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang di dalam hatinya belum mengimani daripada Allah dan Rasulnya atau syariat Islam, berarti belum menjadi bagian dari apa yang telah Allah panggil dalam ayat ini, atau nida dalam ayat ini. Sehingga dalam surat At-Taghabun ayat 14 ini, Allah mengkhususkan panggilan ini kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, ketika di dalam hati kalian ada iman, ketika di dalam hati kalian ada kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, inna, sesungguhnya, min, dari, azwajikum, berarti dari itu bukan semua bagian dari istri itu terdapat fitnah, Bapak Ibu, ya ayah bunda. Akan tetapi ada bagian dari istri kita yang bisa menjadi wasilah, yang bisa menjadi perantara fitnah, ya. Makanya ketika di dalam perihal tersebut, dan kita sebagai suami bisa menahan, kita sebagai suami bisa mendidik, kita sebagai suami bisa mengarahkan, memberikan bagaimana visi keluarga yang akan dibawa, bahtera keluarga yang akan diarungi ini, maka fitnah tersebut akan tertutup, fitnah tersebut akan terhalangi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahi wa auladikum, ya, dan anak-anak kalian. Jadi yang sebelumnya itu hanya dua, harta dan anak. Di sini surat At-Taghabun ayat 14 Allah tambah lagi azwajikum wa auladikum aduwwun lakum. Adu itu artinya musuh. Musuh di sini Bapak Ibu sekalian tidak serta-merta musuh itu harus perang gitu ya. Tidak serta-merta musuh itu harus saling bunuh, tidak Bapak Ibu. Tapi musuh bisa juga adalah sebuah penghalang. Penghalang ketika kita jauh dari ketaatan kepada Allah, penghalang daripada kita jauh daripada kedekatan kita kepada Allah. Masya Allah. Dan berapa banyak Bapak Ibu bahwa para istri yang menjadikan suami tersebut tidak taat kepada Allah karena menikah, yang seharusnya dengan menikah itu menjadi semakin taat, semakin baik agamanya, nisfuddin, menjadi mukmil agamanya, sempurna agamanya, tapi karena menikah akhirnya dia justru mengikuti kehendak istrinya, takut dengan istrinya, khawatir dengan istrinya, akhirnya dia lupa dengan kewajiban dia bahwa suami qawwam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa rijal yang akan memimpin, laki-laki yang akan memimpin. Tapi disebabkan karena fitnah tadi, dan suami tidak mampu untuk menutup dari fitnah tersebut sehingga terbawa arus. Itu yang disebut dengan aduwwun lakum. Kemudian yang kedua adalah anak-anak juga, begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi anak-anak kita ini, ya, maka mari kita bersama-sama untuk mengolah, untuk mengelola, untuk manajemen, untuk mentarbiyah. Maka kita selalu berdoa kepada Allah, Bapak Ibu, Ayah Bunda, ya. Jadi doa kita yang selalu kita lantunkan, yang selalu kita doakan, yang selalu kita sentuhkan di langit-langit Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah merzukna futuhat tarbiyah, futuhal arifin, futuhal ulum ad-din, futuhal Quran, futuhal hifdzil Quran wa murajaatih. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada kita semua, baik orang tua maupun para guru-guru yang mendampingi di sini, futuh,
Apa itu futuh Bapak Ibu sekalian? Allah berikan keterbukaan, Allah mudahkan, Allah tunjukkan kepada kita langkah dan jalan bagaimana anak kita, bagaimana diri kita sendiri ini istiqomah di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bahwa futuh ini merupakan bagian dari mana, di mana ketika para ulama berhasil berdakwah, berkah ilmunya, manfaat apa yang didakwahkan dan diajarkannya, ya, keberhasilan fatwanya yang menjadi rujukan seluruh umat. Begitu juga dengan para mujahid, ketika Allah berikan rizki futuh baginya, maka terjadilah pembebasan, terjadilah kemerdekaan. Itulah yang disebut dengan futuh. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan futuh kepada orang yang fakir, maka dia menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang bisa memberikan faedah dari harta kepada orang lain. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala berikan futuh kepada orang yang tidak faham, maka dia menjadi orang yang paling faham, yang paling ngerti tentang apa yang dijelaskan, tentang apa yang sebelumnya dia tidak mengerti. Dan ini terjadi dalam kehidupan manusia, Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala mampu membukakan segala sesuatu bahkan tanpa sebab. Kita sebagai manusia, jika ingin kenyang kita harus makan. Jika ingin membeli sesuatu kita harus punya uang. Jika ingin kita punya rumah yang baik, kita harus nyari duit dulu, harus bangun, harus nyari pekerja. Jika kita ingin kendaraan yang bagus, kita harus beli, harus milih dulu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Qawiyyul Aziz, ya, innallaha yahdi man yasha, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Yang Allah memiliki kekuatan itu, maka Allah bisa menghapus sebab. Yang sebab tersebut tidak bisa dihapus dari makhluknya. Nah, kita sebagai hamba Allah yang sangat lemah dan sangat menggantungkan sebab ini. Maka daripada itu Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya kita itu sudah kalah dari awal secara kekuatan Allah. Tapi kita tidak kalah secara ikhtiar karena Allah memberikan kita kesempatan untuk berusaha. Kullu masa'a, atas apa yang diusahakan, atas apa yang dijerih payahkan, atas apa yang diperjuangkan. Jadi Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sil'atullahi ghaliyah, bahwa apa yang dimiliki oleh Allah, karunia Allah adalah karunia yang mahal, surga Allah surga yang mahal, hidayah Allah hidayah yang mahal, sehingga kita sebagai hamba Allah ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sebab. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, sehingga dengan sebab yang kita lakukan ini, seperti di malam hari ini, tujuannya adalah supaya Allah berikan futuh kepada kita, futuh al-arifin, futuh tarbiyah, futuh al-ulum, futuh al-hifdz, dan seterusnya dari apa yang panjenengan juga harapkan, dari apa yang kita sebagai guru juga harapkan. Kemudian disebutkan lagi fahdharuhum, maka berhati-hatilah kalian. Artinya fahdhar di sini adanya kehati-hatian dari segi syar'i, Bapak Ibu. Bukan terus kemudian kita menjauh dari anak, menjauh dari istri, bukan. Tapi bagaimana kita sebagai kepala keluarga, kita memiliki tanggung jawab yang besar dengan bagaimana memberikan, ya, di dalam keluarga kita tidak hanya dari segi madiyah saja. Madiyah itu adalah seperti ekonomi, makan, minum, ya, membelikan alat transportasi, membelikan HP, membelikan laptop dan seterusnya. Tapi kita juga bagaimana bisa mentransfer ruh imaniyah, mentransfer ruh doa yang selalu kita lantunkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu yang mustajabah. Wahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jika saling memaafkan, saling memberikan tasamuh, saling memberikan maghfirah, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan sambungan dari berikutnya, surat Al-Kahfi ayat 46. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-mal wal banun, harta dan juga anak keturunan, zinatul hayatid dunya, merupakan perhiasan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 3 poin di sini. Yang pertama fitnah, yang kedua adu, yang ketiga adalah zina. Jadi sebenarnya 3 hal ini tergantung bagaimana kita membahas, dari segi apa kita mencerna atau bagaimana kita membedah begitu. Jadi kalau yang di sini yang disebutkan zina adalah bagaimana ketika kita mendapatkan sesuatu yang berkaitan dengan keluarga kita, dari harta yang baik yang kita miliki, ya, baju yang baik, maka zina, maka baju itu akan menghiasi kita. Kita akan percaya diri, kita akan bangga. Begitu juga ketika kita memiliki kendaraan yang bagus,
Itu juga zina Bapak Ibu. Kita akan bangga dengan kendaraan itu. Kita akan memberikan rasa percaya diri ketika menggunakan kendaraan yang bagus. Kenapa seperti itu? Karena Allah menyebutkan bahwa al-mal yang kalian miliki adalah zinatul hayatid dunya. Nah, Allah berhentikan ayat ini sampai di kalimat dunya. Tidak dilanjutkan dengan fid dunya wa fil akhirah. Menunjukkan ketika di dunia mungkin kita bisa yatafakharu. Yatafakharu itu artinya bisa saling berbangga-bangga dengan kendaraan kita, berbangga-bangga dengan prestasi kita, berbangga-bangga dengan jabatan kita, berbangga-bangga dengan gaji kita, berbangga-bangga dengan seluruh capaian kita, tapi belum tentu kebanggaan itu bisa sampai kepada akhirat. Maka Bapak Ibu, ini adalah penentuan sebenarnya. Bagaimana kita di dunia ini selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan, bertawakal kepada Allah bahwa tafwidul amri ilallah, menyerahkan segala sesuatu kepada Allah ini bukan berarti kemudian ketika di dunia kita mendapatkan apa yang kita inginkan terus kemudian tidak sampai di akhirat. Maka kita perlu mendampingi dari seluruh apa yang kita dapatkan di dunia ini dengan muhasabah, dengan selalu beristighfar kepada Allah, dengan selalu mohon ampun kepada Allah, mengembalikan selalu urusan kepada Allah. Ini tawakkaltu 'ala Allah, ya, ufawwidu amri ilallah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada kalimat tawakal, ada kalimat tafwid. Hanya seringnya tafwid ini digunakan dari segi yang lebih khusus, seperti akad muamalah, seperti hal-hal yang berkaitan dengan urusan hati atau urusan akad yang berkaitan dengan hablum minallah wa hablum minannas. Tapi kalau tawakal ini adalah segi dari keagamaan kita. Bagaimana kita bertawakal kepada Allah, memberikan wiqayah, memberikan bentuk ya penggabungan antara iman dan takwa kita yang akhirnya sampai kepada tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiri mulqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayli al musawwamati wal an'ami wal haraf. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Bapak Ibu, ini hanya sekedar menguatkan saja penjelasan kami bahwa di sini Syekh memberikan penjelasan ولا شك بعد إراد هذه النصوص أن الولد فتنة والافتتان بالأولاد يحصل من وجوه منها أن رزق الله للعبد بالولد قد يحمل على التفاخر والتباهي على الناس وترك الشكر نعمة الله عليه. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang terjadi tadi dari seluruh apa yang kita dapatkan, dari seluruh apa yang kita miliki, pencapaian-pencapaian tersebut tidak lain tidak bukan adalah kekuatan Allah. Tidak lain tidak bukan adalah karena memang Allah sedang bersama dengan apa yang sedang kita kerjakan. Jadi iradahnya Allah, ya kehendaknya Allah bersamaan dengan apa yang sedang kita kerjakan. Maka dengan seperti itu, di sini musannif memberikan penekanan. Ketika terjadi nikmat seperti itu atau karunia seperti itu, maka kita dilarang untuk kufur nikmat. Ya, sehingga tarkus syukri nikmat Allah. Kebanyakan manusia ketika sudah menyandarkan bahwa keberhasilan adalah berdasarkan dari kekuatannya, keberhasilan adalah berdasarkan dari kerja kerasnya, keberhasilan berdasarkan dari apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, ini adalah ide saya, gagasan saya, ya, kemudian kekuatan saya, ya, tanpa menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tarkus syukri nikmatallahi taala alaih, ini adalah bagian dari fitnah tadi, bagian dari celah yang akan menjadikan apa yang kita miliki dari harta dan keturunan tadi menjadi aduwwun lakum, menjadi zinatul hayati dunya yang tidak sampai kepada akhirat. Kemudian juga akan menjadi apa? Menjadi sumber dari mana Allah Subhanahu wa taala akan menghentikan dari nikmat-nikmat tersebut. Kemudian disebutkan lagi, fa yatakatsaru bi auladihi 'alan nasi wa yata'ala 'alaihim wa yatakabbaru wa yadhlimu fa yu'awwilu bihi dzalika ila an-nar wal iyadu billah. Masyaallah Ibu. Jadi fayatakatsar bi auladihi. Memang betul, akhirnya dengan adanya nikmat karunia yang Allah berikan tadi, banyak sekali manusia yang akhirnya memperbanyak keturunan supaya tadi mendapatkan fakhr. Fakhr itu rasa bangga yang berlebihan. Sehingga tidak rasa bangga yang sebagaimana kita lakukan, ya mungkin kalau kita melihat bahwa anak kita berprestasi, kita bersyukur, Masya Allah, nah, mudah-mudahan kamu istiqomah. Semoga kamu tetap dalam ketaatan kepada Allah. Semoga apa yang telah kamu capai menjadi wasilah bahwa kamu telah dipilih Allah untuk agamanya. Nah itu. Jadi terkadang pujian-pujian tersebut kalau tidak disandarkan kepada Allah,
Nah, kita akan salah di dalam menyampaikan. Kamu hebat karena kamu telah lembur malam. Kamu hebat karena kamu telah berjuang mati-matian. Kamu hebat karena kamu memiliki kemampuan yang lebih daripada yang lain. Bapak Ibu, itu boleh-boleh saja kita berikan, tapi ingat, jangan ditinggalkan kalimat Allah. Jangan ditinggalkan kalimat Rabb. Jangan ditinggalkan kalimat-kalimat yang mengembalikan bahwa di balik keberhasilan dia, di balik kesuksesan dia, di balik istiqomahnya dia sebagai anak kita yang terus istiqomah di pesantren ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan lagi wa ta'ala alaihim. Akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Akhirnya ketika sudah masuk ya ke arena tadi, arena saling tafakhur tadi, saling berbangga-bangga tadi, akhirnya saling mengejek satu sama lain, saling merendahkan satu sama lain. Yaitu sangat wajar sebagai tabiatnya manusia. Tapi kita sebagai orang yang kemudian mengerti, yang kita mengkaji ilmu, yang kita mengkaji tafsir Al-Quran, yang kita mengkaji kalamnya para ulama, mestinya kita kan bisa memprioritaskan Bapak Ibu. Aulawiyat kita kan mestinya harus berfungsi dan kita jadikan sebagai bentuk kehati-hatian supaya kita tidak yata'alau alaihim yata'alau bainan nas. Kita merasa bahwa anak kita yang paling hebat, anak kita yang lebih daripada yang lain. Kemudian disebutkan lagi wa yatakabbaru wa yadhlimu fa yu'awwilu bih. Nah, akhirnya apa? Takabbur. Takabbur itu artinya sombong, merasa bahwa apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita peroleh adalah bagian dari yang Allah berikan atas dirinya tapi tidak pada orang lain. Nah, apa yang Allah berikan atas dirinya itu tidak ada pada orang lain, ditambah dengan ya merendahkan, ditambah dengan mengejek, ya ditambah dengan menghina bahkan. Nah, seperti itu. Itu bukan akhlak daripada orang-orang yang thalabul ilm, bukan akhlak daripada kaum muslimin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya wadzalika ilan nar fayu'awwilu bihi dzalika ilan nar. Maka itu akan bisa mengantarkan, akan bisa memindahkan yang demikian tersebut ilan nar, menuju kepada azab Allah wal iyadu billah, dan kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala atas segala yang terjadi. Bapak Ibu sekalian yang semua dirahmati Allah, mari kita bersama-sama untuk memaksimalkan sebab Bapak Ibu ya. Jadi sebab di mana Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki alasan untuk tidak menjadikan anak kita soleh. Mengambil peran dan sebab di mana Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki ya apa namanya tidak memiliki istilahnya ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan apa yang kita doakan, apa yang selalu kita aturkan kepada Allah, sehingga Allah tidak memiliki alasan untuk tidak mengabulkan doa kita. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kita bersungguh-sungguh memohon kepada Allah. Karena kita sudah benar-benar bersujud dengan kesungguhan sujud kita kepada Allah, dengan kesungguhan doa kita kepada Allah. Jadi kesungguhan yang dilakukan oleh orang tua ini terkadang bisa merubah betul tentang perjalanan hidup seorang manusia. Bapak Ibu sekalian, memang benar. Jadi kalau misalkan kita mengkaji tentang ilmu qada dan qadar, bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah di dalam Lauhil Mahfuz. Tapi kemudian para ulama Bapak Ibu menjelaskan bahwa kalaupun misalkan sudah ditentukan, apakah manusia dihindarkan dari sa'ah, dari berusaha? Ternyata ahlu sunnah wal jamaah itu manusia tidak boleh meninggalkan usaha. Jadi kita tidak bisa Bapak Ibu sekalian di dalam kehidupan dunia ini, meskipun Allah sudah menentukan bahwa jannah wan nar, ada penghuni surga, ada penghuni neraka, ada mukmin, ada kafir, ada fasik, ada fajir. Kan gitu Bapak Ibu ya. Artinya klarifikasi atau klaster manusia ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun dengan demikian para ulama yang menjelaskan, terutama ulama-ulama akidah, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu bahwasannya kalaupun itu pun sudah terjadi, maka kita sebagai manusia tidak boleh menjadikan ilmu gaib itu sebagai terapan di dunia. Contoh misalkan, ya kalau misalkan sekarang ini saya nggak mampu untuk belajar, ya berarti saya kayaknya bukan ulama. Kalau sekarang saya ini contoh duniawi Bu ya, Bapak Ibu ya, ayah bunda abi umi ya, misalkan duniawi ya, misalkan sekarang saya miskin, ya sepertinya saya tidak akan pernah kaya. Kalau misalkan sekarang ini saya ini adalah apa namanya pembantu, ya saya tidak akan pernah menjadi bos. Sekarang saya karyawan, saya tidak akan pernah naik jabatan dan seterusnya. Ini duniawi ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk akhirat ya tentu ada contoh-contoh yang lain. Artinya itu dilarang Bapak Ibu.
Ya, para ulama aqdiyah, ulama-ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah melarang hal yang demikian. Kenapa seperti itu? Ya kalau sekarang kita miskin, Allah tetap memerintahkan kita untuk berusaha, untuk bekerja dengan cara yang halal, untuk mencari inspirasi dari tokoh-tokoh yang sudah sukses, untuk terus berdoa kepada Allah. Nah, ternyata di tengah perjalanan Allah sukseskan dia, Allah jadikan dia kaya. Nah, jadi berarti takdir dia di Lauhil Mahfuz dia sebenarnya kaya, hanya karena sudah ditutup dari awalnya. Terkadang itu yang menjadikan banyak orang yang berguguran, yang akhirnya putus asa dengan takdirnya sendiri. Meskipun itu juga bagian takdir sebenarnya. Kemudian yang kedua, ketika anak-anak kita, misalkan kita mendengarkan sering Bapak Ibu ya, kami juga sering seperti itu. Ustadz, sepertinya saya ini nggak mungkin selesai 30 juz. Saya udah berat ini. Otak saya ini udah tumpul ya. Artinya kemampuan saya ini udah nggak mungkin sanggup lagi untuk melanjutkan. Itu sebenarnya, ya kalau karena kami kan harus menjelaskan secara ilmiah Bapak Ibu ya. Itu menurut para ulama akidah, ulama Ahlussunnah wal Jamaah dilarang Bapak Ibu. Dilarang seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah tahu ya apa yang Allah tentukan dalam kehidupan kita di hari besok. Ya, kalau misalkan sekarang kita sudah menyerah dan kemudian ya dalam proses perjalanan kita tidak menemukan sisi positif dan sisi kebaikan, kita tidak mendapatkan pahala. Maka daripada itu kita dilarang untuk kemudian menyatakan bahwa diri saya gagal, diri saya nggak mampu, saya orang yang seperti ini saja, saya sudah begini-begini saja. Bapak Ibu, itu coba kita arahkan kepada anak-anak kita. Jangan pernah berhenti dalam satu titik. Tetaplah kamu harus berjuang sebagai pejuang-pejuang yang tangguh, yang memiliki kemampuan, kesungguhan, totalitas di dalam memilih hidup. Karena perjalanan hidup ini adalah sejarah yang tidak bisa terulang. Sehingga kita harus menorehkan tinta-tinta emas dalam setiap itu perjalanan hidup kita. Maka Bapak Ibu, kami mohon doa dari panjenengan semua, dari ayah bunda semua, bahwa abi umi semua, bahwa tanpa doa panjenengan, tanpa ridho dan restu panjenengan, tentu kekuatan kami tidak sempurna, tentu kemampuan kami tidak akan pernah sempurna. Sehingga mudah-mudahan kesempatan kali ini bisa memberikan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas keterlambatan karena ada persiapan alat media yang harus kami siapkan, kemudian hujan deras ini Bapak Ibu di sini. Mudah-mudahan panjenengan sehat semua, keluarga panjenengan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran rezeki, panjang umur yang berkah, yang di dalamnya ada ketaatan kepada Allah, di dalamnya ada kebaikan-kebaikan yang selalu panjenengan lakukan, baik untuk diri, keluarga, kerabat, tetangga, dan seluruh kaum muslimin yang menjadi bagian dari muamalah panjenengan semua. Wa akhiru astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan deras tadi saat pojok hujan deras. Mau nggak, Dok? Masalah jazakallah khair disampaikan kepada Ustaz Hari Trisyanto atas penonton yang sangat luar biasa. Ini pun juga hujan deras ini para biumi sekalian, jadi suara juga lumayan ini lumayan bising dari hujan. Dan tadi Pak Hanif juga ngendikan juga hujan deras ya Pak Hanif ya. Ya, alhamdulillah. Untuk selanjutnya biumi sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala.